Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berada di bulan Agustus. Bulan Agustus itu bisa juga disebut dengan bulan keramat. Juga bisa disebut dengan bulan sejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa disebut bulan keramat? Kenapa disebut bulan sejarah? Karena di situ ada suatu hari yang selalu kita rayakan, yaitu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu kita rayakan bersama-sama dengan berupacara dan juga lomba-lomba dan juga sebagainya yang bersifat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang harus kita lakukan pada hari kemerdekaan tersebut? Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Terkhususnya nikmat kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini adalah suatu nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jika tidak merdeka, maka menjalankan ibadah pun tidak aman. Bahkan ibadah pun tidak akan khusyuk jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan merdeka. Allah memberikan kenikmatan berupa kemerdekaan agar ibadah kita semakin khusyuk, agar ibadah kita semakin nyaman dan juga beraktivitas makin lancar. Jika Allah SWT tidak memberikan kenikmatan yang berupa merdeka, maka dari itu aktivitas apapun yang kita jalankan itu tidak sesuai, tidak merasa aman, bahkan banyak sekali huru-hara jika Allah SWT tidak memberikan kenikmatan yang berupa kemerdekaan. Alhamdulillah, negeri Indonesia ini Allah berikan kenikmatan kepada Indonesia berupa kemerdekaan pada tahun 1945 yang bertepatan pada bulan suci Ramadan. Itu lebih nikmat lagi. Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bertepatan pada tanggal 9 Ramadan. Kita memperjuangkan untuk memerdekakan Republik Indonesia dalam kondisi berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW memenangkan Perang Badar di bulan Ramadan. Itu nikmat yang amat luar biasa kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita yang hidup dengan rasa aman, damai, tentram, itu wajib kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa kemerdekaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih nikmat lagi yang lebih daripada yang kita rasakan sekarang. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita kufur nikmat, Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan sesuatu yang berupa kenikmatan, tapi kita tidak syukuri. Bahkan kita leha-leha aja, biasa aja. Tidak ada rasa syukur apapun kepada Allah. Maka Allah berikan azab yang paling penting kepada kita semua. Nah, itu adalah kenikmatan yang amat luar biasa kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan yang bertepatan di bulan suci Ramadan. Para pejuang pun juga dalam kondisi berpuasa. Bahkan ketika proklamasi pun tanggal 17 Agustus dalam kondisi berpuasa. Di hari Jumat lagi. Kemerdekaan Indonesia di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan juga di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Jam 10 pagi. Ketika Bapak Soekarno ini membacakan proklamasi Indonesia, itu sebelum Jumatan. Subhanallah. Itulah kenikmatan yang amat luar biasa kepada bangsa Indonesia.
Maka dari itu, kepada warga Indonesia, khususnya umat muslim Indonesia, harus kita syukuri nikmat Allah yang berikan kepada kita yang berupa kemerdekaan ini. Harus kita syukuri. Apa yang harus kita lakukan pada hari kemerdekaan tersebut selain kita bersyukur kepada Allah? Yang kedua, kita mentadaburi, kita bertafakkur, kita mempelajari sejarah perjuangan untuk memerdekakan Indonesia ini. Kita pelajari para pejuang bangsa ini. Orang yang memerdekakan Republik Indonesia banyak sekali. Di antaranya para kiai. Di antaranya santri. Bahkan di situ ada namanya resolusi jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan juga ada istilah arek-arek Surabaya, yaitu adalah Bung Tomo, seorang santri. Beliau-beliaulah yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan banyak sekali pahlawan Indonesia kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Dan juga Bapak Muhammad Thaha. Dan juga Jenderal Sudirman. Dan sebagainya yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita pelajari, kita tadaburi. Bagaimana kakek kita, uyut kita, nenek moyang kita berjuang berhabis-habisan untuk apa? Untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Kita sekarang cuma enaknya doang. Tapi beliau-beliaulah berdarah-darah untuk apa? Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini yang kita cintai, yang kita tempati. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita tadaburi, kita pelajari sejarah Republik Indonesia ini. Di samping kita mempelajari sejarah Indonesia, doakan juga para pahlawan kita. Minimal kirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Insya Allah sampai. Kenapa kita kirimkan doa kepada beliau-beliau ini? Karena kita harus berterima kasih kepada orang yang telah memberikan jasa kepada bangsa Indonesia ini. Kan beliau udah meninggal. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa kepada beliau. Itu adalah salah satu cara berterima kasih kepada mereka. Mengenang jasa amat yang luar biasa ini. Indonesia ini dimerdekakan dengan senjata bambu luncing. Bukan dengan senjata yang amat mewah dari yang seperti para penjajah ini. Dari bambu luncing itu bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia merdeka itu oleh bambu luncing. Indonesia merdeka oleh para mujahid, pejuang, para ulama, para santri, dan juga yang lainnya rakyat Indonesia yang ikut andil dalam apa? Dalam memerdekakan negeri Indonesia yang tercinta ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan pada hari kemerdekaan tersebut? Di hari kemerdekaan tersebut, kita jalankan undang-undang di negeri kita ini. Kita jalankan undang-undang ini dan juga kita mentaati undang-undang yang ada di negeri Indonesia. Karena kemerdekaan itu adalah bukan untuk berpoya-poya. Tapi kemerdekaan yang hakiki adalah menjalankan kewajiban-kewajiban. Di antaranya mematuhi undang-undang yang berada di negeri kita Indonesia. Dan juga menjalankan aktivitas yang positif untuk mempertahankan makna merdeka tersebut. Jangan anggap merdeka ini kita berpoya-poya, wah kita merdeka. Tetapi tidak melakukan aktivitas yang positif. Bahwasanya nilai merdeka itu masih nol. Merdeka yang sesungguhnya adalah menjalankan aktivitas yang positif dan juga mematuhi undang-undang yang berada di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga di hari merdeka ini Allah selalu melindungi negeri kita Indonesia. Allah selalu melindungi para kiai, para habaib, para ulama. Dan semoga Allah SWT selalu melindungi para umarok kita, pimpinan kita, para menteri. Dan juga Allah melindungi rakyat Indonesia. Dan juga semoga Allah SWT mempermudah urusan kita.
mempermudah urusan para kiai, para habaib, para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan para pemimpin kita, para umara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.